akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi praktik baik terkait dengan 7 jurus BK hebat yang di launching terbaru tentang BK untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk menangani anak-anak kita agar lebih dimudahkan lagi. Di sini saya akan berbagi praktik baik sebelumnya, Pak. Kemarin saya di Solo itu diajari 7 jurus. Karena saya di Solo berada di Padepokan, saya diajari di Solo 7 jurus. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat adalah jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Ini ya 7 jurus. Nanti akan saya sepilkan sedikit-sedikit terkait dengan 2 jurus saja untuk menyingkat waktu. Oke. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu jurus 3, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Apakah Bapak Ibu guru sudah ada yang tahu resiliensi atau daya lenting, Bapak Ibu? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan. Dikenal juga sebagai daya lenting atau kemampuan menghadapi tekanan, kegagalan atau perubahan dengan sikap yang positif. Jadi di era sekarang murid-murid kita rebahan saja capek, rebahan saja jadi masalah. Apalagi mempunyai banyak tugas. Nah, ini tugas kita bersama-sama terutama Bapak Ibu guru yang jadi guru wali membersamai terkait dengan resiliensi mereka biar dia bisa move on, bangkit kembali, tapi tidak sekedar bangkit, tapi bisa berkembang. Tidak hanya bangkit tapi bisa berkembang. Next. Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun anak-anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perjalanan menjadi lebih kuat. Nah, ini tuh. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kegagalan. Nah, ini mungkin kita anggap nggak penting, tapi ini sangat penting sekali. Karena anak-anak sekarang itu pola pikirnya beda dengan Bapak Ibu sekalian. Dia itu lebih kiblatnya HP. Jadi melihat sesuatu di sosmed dibandingkan dengan diri kita, lihat HP saja nanti bisa ngedon sendiri. Apalagi yang kenyataan, gagal pasti akan merasakan yang lebih lagi. Kemudian, nah dengan cara apa ya, ini sudah tidak asing lagi. Kemarin Pak Gunawan, Pak Nafain, dan Pak Waldi ini dengan salah satunya dengan pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Paham ya Pak Bung? Hafal sekali Pak Gun ya. Oke. Pola pikir bertumbuh atau grow mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan. Next Pak. Ben cepet weh, udah hafal kalau grow mindset kemarin. Nah ini Bapak Ibu, kata-kata grow mindset. Kata-kata grow mindset itu mengubah kata-kata dari fixed mindset menjadi growth mindset. Salah satunya bab kesuksesan.
Saya bisa sukses jika punya bakat. Ini fixed mindset, pola pikir yang apa Pak Gun? Yang tetap. Yang kedua, harusnya kalau kita sudah punya growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Saya bisa sukses jika punya bakat. Yang kedua, growth mindsetnya saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau fixed mindsetnya berarti kan stop, tidak bisa berkembang lagi Bapak Ibu. Tapi kalau growth mindsetnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Nanti bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, kegagalan. Saya menyerah. Fixed mindsetnya, growth mindsetnya, saya akan mencoba lagi. Nah, kesulitan, saya tidak bisa, saya belum bisa. Ini mengubah hanya kata-kata, tapi nanti hasilnya saya yakin akan berbeda ketika anak mempunyai pola pikir yang seperti itu. Wes lah, menyerah, itu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita bisa fixed mindset, pola pikir yang bertumbuh, dan growth mindset, nanti insya Allah akan bisa berkembang. Terus Pak Fahim. Kemudian pentingnya resiliensi bagi siswa SMK. Dunia kerja dan praktik menuntut ketangguhan mental. Banyak sekali perusahaan yang sekarang tidak menerima Gen Z, ada, tidak banyak tapi ada juga yang tidak menerima Gen Z. Karena apa? Karena mereka itu merasa anak-anak yang Gen Z itu kebanyakan gampang mengeluh, terus gampang putus asa, bad mood dan lain sebagainya. Jadi kita bentuk Gen Z jangkrian ini jangan sampai nanti istilahnya masuk kategori yang ditolak perusahaan. Kemudian siswa SMK sering dihadapkan pada tantangan tugas praktik, magang dan adaptasi di dunia. Dengan resiliensi siswa dapat tetap fokus, tidak mudah menyerah dan terus berkembang. Oke, next aja Pak. Ciri-ciri siswa yang resilient, mampu berpikir positif dalam situasi sulit, tidak mudah putus asa, dapat belajar dari kesalahan, kemudian mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, punya tujuan dan semangat untuk maju. Next Pak, sampai. Nah ini Bapak Ibu, faktor yang mempengaruhi resiliensi. Faktor internal, kepercayaan diri, motivasi, kemampuan mengatur emosi. Nah ini anak-anak ini kan belum punya. Nah tugas kita Bapak Ibu memberikan motivasi anak biar dia bisa menumbuhkan rasa percaya diri, punya motivasi, kemampuan mengatur emosi dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternalnya, dukungan keluarga, teman, dan guru. Nah, kita masuk di guru itu ada ya. Kemudian lingkungan yang positif, suasana sekolah yang mendukung dan aman. Terus Pak. Next Pak. Langsung ke tugasnya aja. Nah ini Bapak Ibu, ini saya mencoba kita biar tidak ngantuk. Permainan sedikit ya Bapak Ibu. Saya ada kartu remi. Saya minta bantuannya karena ini ada 4 baris, nun sewu. Saya beri satu-satu Pak Gun. Nanti silahkan saya kasih waktu maksimal 10 menit, buatlah menara seperti yang di depan. Kalau bisa lebih tinggi monggo silahkan. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit aja maksimal. Minta bantuannya 10 menit saja maksimal. Silakan bentuk menara dengan menggunakan kartu. Silakan. Murid mandiri dan kuat, mungkin seteliti mungkin. tumbuh di lingkungan sehat, Lagi ya Bapak Ibu. Tidak usah apa-apa. bersama guru yang hebat, Cukup ya Bapak Ibu. penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, Biar di meja saja. gunakan 7 jurus, Silakan Bapak Ibu. kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi,
menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Saya mau minta tolong Bertumbuh harapan bersama yang kita wujudkan. pesan-pesan. Satu, apa yang Anda rasakan ketika menara itu jatuh atau gagal? Kecewa, gelo, rasanya sakit. Oke, rasanya seperti itu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika anak kita kecewa, gelo, sakit dan lain sebagainya, tapi dia juga menyerah. Apakah anak-anak bisa terus sesuai yang kita inginkan, melanjutkan perjalanan? Dia kecewa, gelo, tapi terus nggak punya daya lenting atau resiliensi. Kira-kira dia apakah bisa mencapai tujuannya, Bapak Ibu? Tidak ya? Iya. Kenapa kok bisa punya Bu Sugi itu lumayan sejajar? Karena Bu Sugi dan tim itu punya daya lenting atau resiliensi. Tadi jatuh, ada sing bengok-bengok, wah itu ya tadi ya. Terus tidak menyerah, membuat lagi. Akhirnya walaupun nun sewu hanya satu baris, akhirnya jadi ono tepai. Ada juga yang menyerah terus rata dengan tanah. Nah, itu ibarat anak kita yang mempunyai permasalahan tapi dia menyerah, tidak punya resiliensi atau daya lenting. Nah, itu pentingnya daya lenting, ibaratnya seperti kita sudah berusaha, dipatahkan, gagal, tapi nggak mau bangkit lagi. Kenapa? Ini kemudian ini sebentar, nanti ada dua materi, yang satu insya Allah rodo asik karena lewat aplikasi. Mengapa daya lenting semakin penting? Karena ini satu, sering diejek, tak punya ayah, anak SD Banyuwangi tewas gantung diri. Siswa SD ini dari berita ya Bapak Ibu. Ini mungkin ngomong daya lenting biasa dan lain sebagainya, tapi ternyata punya dampak yang luar biasa besarnya, efeknya di kehidupan anak-anak sekarang. Nanti dulu Aden. Sejak sering diajak tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri, cah SD. Yang kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, ini bunuh diri lagi. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Gara-gara HP disita bunuh diri. Betapa pola pikir anak kita sekarang itu tidak bisa dianggap sepele. Mungkin kalau cek, oke. Terima kasih Pak, cocok. Pun cocok Pak, lumayan. Ini berapa? Berarti anak tersebut kurang bisa mempunyai daya lenting. Kalau ini sebenarnya kalau kita anggap masalah ini kan tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang lain itu hanya ingin bercanda, tapi ternyata efeknya sampai seperti itu. Terus Pak. Next. Biar cepat. Next. Enggak apa-apa. Tadi udah. Salah satu contoh ini, kalau Pak Toto saya yakin sering nih. Ketika membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan, situasinya seakan-akan tim sepak bola sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia.
Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Tegakkan kepala tim. Oke, jadi kita beri empati, perasaan, pengakuan usaha. Nah, mungkin ini rumus ya, tapi mungkin kata-katanya seperti itu. Tapi kalau wah kok iso itu akan beda menerimanya anak. Next one. Nah ini diawali apresiasi, di tengah koreksi, dan yang terakhir apresiasi. Oke, terima kasih. Sudah cukup Pak. Pesan motivasi, orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dari setiap kali terjatuh. Cukup Pak, ini joget hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nanti saja ya Bapak Ibu. Nanti satu kali materi lagi. Kesimpulannya terakhir nggak apa-apa Pak. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu, ini kita joget sebentar ya Bapak Ibu. Nyuwun tolong Bapak Ibu berdiri semua yang kerso. Kita olahraga dulu biar tidak ngantuk. Diulangi Pak. Mungkin Bu Sri mau di depan seneng goyang-goyang. Oke. Nanti kita joget bersama ya. Ini salah satu 7 jurus BK Hebat. Ini tidak ada foto saya, ini saya download di YouTube. Kita bisa menirukan mungkin Bapak Ibu. Dengan lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, membaik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kendala emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan koneksi, dan kolaborasi, dan menata situasi. Mudah, aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, selalu menunggu harapan, benar ayo kita wujudkan dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, mengolah emosi, menumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan juga koneksi, dengan kolaborasi, dan menata situasi. BK Hebat, dengan murid menegak debat, 7 jurus BK Hebat. Wes ngantuk Pak. Wes Pak, cukup. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi lagu 7 jurus BK Hebat. Tadi kita sudah membahas resiliensi atau daya lentik di jurus yang ketiga. Sekarang pertanyaannya nanti aja terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian satu kali lagi ini insya Allah agak lumayan asik karena lewat aplikasi, nanti aplikasinya bisa digunakan untuk anak-anak atau guru wali untuk mengetahui apa namanya, next Pak, sing gali potensi, untuk mengetahui gaya berpikir, terus kecerdasan majemuk dan lain sebagainya.
Lanjut ya Bapak Ibu, ini tadi kita resiliensi atau daya lentik atau bisa grow mindset. Kalau kemarin Bu Ita, Pak Gun dan Pak Faid salah satunya jurus untuk meningkatkan pola pikir anak. Kemudian ini saya akan melanjutkan di jurus 1, kenali potensi. Ini kira-kira potensi itu apa Bapak Ibu? Kemampuan, bakat. Oke, next Pak. Pengertian potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kelebihan yang dimiliki seseorang, namun belum sepenuhnya digunakan atau dikembangkan. Nah, ini potensi ini kadang kita sendiri saja tidak tahu. Jadi murid kita perlu sekali bantuan kita untuk mengenali potensinya. Potensi bisa berupa kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Nah ini potensi itu banyak sekali. Ada intelektualnya, emosionalnya, sosial, dan fisik. Next Pak. Mengapa harus mengenal potensi diri? Yang pertama, membantu menentukan tujuan hidup atau karirnya. Kalau sudah tahu potensinya, terus dibimbing ke tujuan hidup dan karirnya. Kemudian memaksimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Kalau anak sudah tahu potensi, harus diasah, dikembangkan, nanti anak juga akan enjoy ketika menemui karirnya sendiri. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Oke, langsung praktek saja ya. Kalau kebanyakan teori, Bapak Ibu saya yakin sudah lebih bisa daripada saya. Jadi ini mungkin nanti bisa digunakan kalau Bapak Ibu di guru wali, terus gaya belajarnya bagaimana. Silahkan Bapak Ibu buka di akupintar.id, akupintar.id, di Google saja, akupintar.id. Aku pintar Bapak Ibu. Ore pernah HP niku. Aku pintar.id. Yang bawa HP silakan, nanti ini bisa digunakan ke anak-anak kita. Terus Ya. Yang tak karung anu ya. Sini, pojok titik gini, kode sini. Kalau sudah masuk di web seperti ini Bapak Ibu, ada titik 3 di atas. Nah, kalau sudah titik 3 di atas, nanti pertama tes gaya belajar ya. Satu, saya kenali potensi itu. Jangan pakai itu, beda tampilannya Pak. Terus tes gaya belajar. Silakan Bapak Ibu coba. sini. Kalau jelas kira. Tes gaya belajar. Tes gaya belajar silakan dikerjakan saja. Nanti sekalian mungkin yang Bapak Ibu belum tahu biar tahu. Gaya belajarnya itu asiknya lewat apa sih? Karena ini aplikasi gratis, jadi kalau misal suruh antri 2 menit, 1 menit, ya ditunggu saja. Aku pintar.id. Oh, ini antri, berarti masih antri. Kalau masih antri, ditunggu saja. Nanti berapa menit, nanti akan login sendiri. Kalau seperti Bu, next saja, geser saja. Ya, terus mulai sekarang Bu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan kalau yang sudah bisa masuk silakan dikerjakan Bapak Ibu. Tapi kalau yang masih suruh antri dulu. Antri ya ini. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun
membangun kolaborasi dan menata situasi. Itu yang sudah itu ada persen-persenannya. Ada 3 gaya belajar kan ada 3 Bapak Ibu, kinestetik, auditori, dan visual. Nah nanti Dan juga ada yang cenderung apa persen-persennya, silakan di screenshot nggak apa-apa buat kenang-kenangan. harapan Silakan diselesaikan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik sambil dengan tulus, yang belum selesai biar menyelesaikan. gunakan. Gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, terus auditori, terus kinestetik. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat sebagai guru wali anakku itu berarti gaya belajarnya modelnya seperti apa. Mungkin ini bisa buat acuan Bapak Ibu. Kemudian next Pak. Nah ini gaya belajar visual yang menurut saya Bapak Ibu yang persenanya paling tinggi itu berarti condong ke situ ya. Yang gaya belajarnya visual itu bisa melihat dengan mata, cenderung belajar melihat dengan mata, melihat, diamati, otaknya ngomong sendiri itu lebih mudah. Yang visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan, senang membaca dan mencatat, kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping, video, ilustrasi, dan slide dan selanjutnya. Mudahnya itu gaya belajar visual, belajarnya condong melihat orang praktek atau melihat video. Kemudian gaya belajar auditori itu lebih ke mendengarkan, mungkin lewat lagu, lewat diskusi dengan teman, lewat guru menerangkan, pokoknya yang condong pakai telinga, lebih cepat paham informasi yang disampaikan secara lisan atau ngobrol, dongeng, atau diskusi. Itu orang yang auditori. Kemudian gaya belajar kinestetik. Nah ini banyak ya pasti yang kinestetik ya Bapak Ibu. Lebih ke praktek, lebih cepat mudeng nek langsung praktek. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Coba yang visual menurut saya cek ombak yang tertinggi saja, yang visual 1, 2, 3. Oke, visual berarti dengan melihat. Gaya belajar auditori. Oke, nggak ada auditori. Oke, kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, banyak kan kinestetik. Nah ini nggak usah. Itu persenannya sendiri-sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Kita harus tahu gaya belajar anak kita itu cenderung kemana. Berarti bisa buat acuan. Kalau cahaya berarti lebih ke gini, lebih ke gini gitu. Ya memang jelimet. Tapi begitu. Oke, next. Kemudian ini lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Berarti apa Pak Gun? Kalau lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik, visual itu sudah ada contoh-contohnya. Senang membaca atau mencatat, mata lagi ya. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan kinestetik. Itu olahraga Pak Toto ini kayaknya kinestetik. Berapa persen kinestetiknya Pak Toto? 43. Paling tinggi apa Pak Toto? Oke, berarti memang seneng praktek Pak Toto, berarti pas. Kemudian next saja Pak, ini hanya contoh saja biar tidak terlalu. Next lagi.
Satu kali lagi masih sanggup nggak Bapak Ibu? Apa? Ini untuk melihat karir. Sebenarnya ada banyak itu tes gaya belajar, tapi kita tes. Nanti kita praktekkan ke anak itu biar lebih, yang wis tahu ngalami seperti ini. Sebelumnya Pak, buka akupintar.id yang tadi, terus pilih tes penjurusan. Tes penjurusan. Coba Bapak Ibu. Yang apa ini Pak? Buka yang tadi akupintar.id, terus ini tes penjurusan. Kita melihat karir, peluang karir anak kita hanya untuk coba-coba saja Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah jadi guru semua. Tes penjurusan. Tes penjurusan. Terakhir Bapak Ibu, buat biar paham, barangkali nanti bermanfaat untuk anak-anak kita ketika jenengan jadi guru wali kepingin mengarahkan bagian karirnya. Jadi bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya seperti itu. Kalau sudah ketemu hasilnya, bawahnya agak dibaca tipis-tipis, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tes ini kalau tes untuk melihat karir, peluang karir untuk anak kita. Jadi mungkin kalau dengan awang-awang, dengan mata, dengan melihat tanpa dasar itu kurang tepat. Barangkali nanti ini bisa dipakai untuk mengarahkan atau untuk membimbing anak kita biar lebih mudah. Yang realistik itu Pak Gun, berapa Pak Gun realistiknya? Apa sih Bang? Yang realistik jalannya 57%. 57 paling tinggi. Paling jujur artistik 85%. Oke. Artistik 85%. Sambil ya Bapak Ibu. Ini realistik, yang realistiknya paling tinggi. Praktis atau fisik nyata. Contohnya misal, ini salah satu contoh tapi belum tentu tepat ya. Ini berarti seneng sing kerja nyata, kerja fisik, mekanik, mungkin tukang listrik atau teknisi, polisi atau petani. Kemudian yang kedua investigatif ini. Investigatif atau analitis, intelektual. Biasanya orangnya tidak gampang percaya ini. Yang investigatif, ilmuwan, dokter, analisis berdasarkan data, insinyur, peneliti, dan psikolog. Nah, ini yang bekerja melalui data. Kemudian yang ketiga artistik, Pak Gun artistik ya? Artistik berarti pas ini, kalau Pak Gun kreatif, imajinatif. Dia seperti seniman, penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Berarti Pak Gun benar ya Pak Gun? Benar. Oke. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tentu benar, tapi ini Pak Gun kebetulan benar. Kemudian yang keempat, sosial atau peduli. Kemarin waktu saya ujian, mengerjakan itu juga saya pas di sosialnya. Guru atau konselor, nah saya pas banget berarti. Perawat, psikolog, pekerja sosial 100%. Wah, itu mungkin bisa acuan, orangnya gampang iba atau peduli mungkin. Kemudian yang kelima atau enterprising, pemimpin, persuasif, bisa jadi pengusaha, politikus, manajer. Nah ini punya orang yang suka mengatur strategi. Kemudian yang keenam konvensional, akuntan, administrasi, sekretaris, staf, keuangan, petugas arsip dan lain sebagainya. Bu Novi berapa ini tadi gambar nggak? Enggak. Apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi apa? Bu Novi mantap sekali, 85% ada 3. Tapi salah satunya ada konvensional, ini pas berarti ya. Oke, itu tes karir ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat indikatornya lewat apa, mungkin aplikasi itu bisa membantu Bapak Ibu.
Jadi dengan menggunakan tes karir inklusi, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karirnya dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristiknya. Oke, next Pak. Gimana Bu, investigatif tidak gampang percaya dengan orang Bu? Orangnya lebih baik data, senengi. Ini nggak usah ya Bapak Ibu, karena sudah ini. Tapi tetap tak bahas Pak Fain. Ini kecerdasan majemuk itu ada 8. Ini yang beda lagi, tapi kita nggak usah mengerjakan Bapak Ibu. Ini buat contoh saja. Satu terakhir ini. Kecerdasan majemuk itu ada 8. Yang pertama cerdas visual spasial. Orangnya itu suka membaca dan menulis untuk kesenangan. Nah ini kemarin Pak Waldi ini tak suruh minta tolong, jalan Pak garap. Pas banget Pak Waldi ini. Suka menulis, membaca untuk kesenangan. Pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bagan bagi dengan baik. Menikmati menggambar, melukis, seni visual, menggali pola dengan mudah. Ini kecerdasan majemuk ada 8. Yang pertama itu. Yang kedua kecerdasan linguistik. Mendengar, mudah mengingat informasi yang tertulis dan lisan, enjoy membaca dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik, ini pintar kalau ngomong. Kecerdasan intrapersonal, menganalisis kekuatan. Oke, next Pak. Ini nanti biar saya kirim saja modulnya. Nih, ada cerdas naturalis, cerdas logis matematis. Ini biasanya Pak Budi dan Bu Esti mungkin kalau misal mengerjakan lebih ke sini. Cerdas musikal, nah ini Pak Gunawan. Next Pak. Yang tadi dulu Pak, sebelumnya dulu. Nah ini Bapak Ibu, kecerdasan majemuk ada 8. Ini saya nun sewu kurang tahu beberapa. Tapi ini salah satunya contoh. Kalau yang kecerdasan kinestetik itu Mbak Megawati itu. Terus ada Pak Habibie, cara pola pikir dan lain sebagainya. Next one. Oke. Hampir selesai Bapak Ibu, hampir selesai. Ini terakhiran ya Bapak Ibu. Cara mengenali potensi karir di masa depan, mungkin salah satunya dengan yang tadi Bapak Ibu. Membantu mengenali minat dan bakat siswa kita. Nah ini sebagai guru wali, kita bantu anak-anak kita untuk mengenali minat, bakat, terus kecerdasan gaya belajar dengan gaya Bapak Ibu sendiri. Mungkin aplikasi tersebut bisa memudahkan, bisa dipakai. Kemudian pelajari peluang kerja di masa depan. Kita tahu arahnya, oh SMK, kalau SMK jadi dokter kira-kira bisa tidak. Nah kalau ada, saya ingin jadi dokter tapi saya di SMK TBSM, kira-kira kalau daftar bisa tidak, kita harus tahu, mengarahkan. Gowes dukung-dukung ternyata yang bisa hanya IPA dan lain sebagainya. Oh, dukung di dokter ternyata 1 miliar. Orang tuanya juga harus digali pekerjaannya bagaimana. Nah, kita harus telaten memang Bapak Ibu kalau mau mengantarkan anak. Kemudian kembangkan keterampilan sesuai potensi dan kebutuhan zaman. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, bisa minta tolong dilihat dulu gambar tersebut Bapak Ibu. Dilihat dulu gambar tersebut. Ada gambar apa saja Bapak Ibu di depan? Gajah, monyet, burung, pinguin, ikan, anjing laut, terus anjing asli. Ya, ada anjing asli sama anjing laut dan anjing darat. Nah ini, itu karena bahasa Inggrisnya saya kurang bisa, terus saya translatekan. Kira-kira mohon maaf Bu Sumi. Untuk seleksi yang adil, semua harus mengikuti ujian yang sama. Silakan panjat pohon itu, kalau nggak salah seperti itu ya Bu Sumi. Oke, kira-kira dari hewan-hewan tersebut yang paling pintar manjat siapa? Nah, ibaratnya kita itu bapak-bapak guru tersebut, terus hewan-hewan itu adalah
tipe-tipe anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi cagi ini berarti bakatnya merene mlayune rene, kalau kita sudah tahu kita gampang mengarahkan. Tapi gajah, jah siro melek jah. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa tapi kalah. Kalau gajah kan roso, berarti kan melune tarik tambang. Gitu. Salah satunya begitu. Kalau misal burung berarti bagaimana suruh terbang, ya kan tidak menek bisa tapi kangelan, tapi kalau terbang cepat. Ke anjing laut kira-kira suruh menek bisa nggak Pak Gun? Ya susah. Susah ya. Tapi kalau lari anjing beneran pasti juara ya Pak Gun. Oke. Ini ibarat ilustrasi kita sebagai guru mengenali anak-anak kita satu persatu terus mengarahkan. Memang jelimet Bapak Ibu, tapi memang ini sudah tugas kita. Jadi ketika kita sudah tahu anak dengan kepribadian seperti ini, anak dengan kecerdasan pola pikirnya seperti ini, itu mungkin akan lebih mudah. Oke, next Pak. Next lagi aja, udah. Nah, mungkin salah satu ini Bapak. Nanti tabelnya monggo Bapak Ibu sendiri. Untuk memudahkan setelah anak mengikuti tes, nanti monggo Bapak Ibu mungkin bisa mencatat sebagai guru wali, oh bocah iki koyo ngene ini tipikalnya seperti ini. Nanti untuk memudahkan kita saja sebenarnya Bapak Ibu. Ini tadi jurus pertama yaitu kenali potensi. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satunya nanti kalau tidak dinengke tapi dicatat, direkap anak-anak kita. Ini penutup ya Bapak Ibu. Kenali dirimu, asah potensimu dan ciptakan masa depanmu sendiri. Setiap orang itu unik, sukses dimulai dari mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Nah ini Bapak Ibu, tadi 2 jurus BK yang saya sepil tapi agak cepat karena waktu. Yang pertama daya lenting, jurus ketiga. Yang kedua adalah kenali potensi, jurus pertama Bapak Ibu. Kira-kira ada sesi tanya jawab nggak ini Bapak Ibu? Nggak usah ya. Kira-kira sedikit membuka wawasan nggak Bapak Ibu? Sedikit ya. Ini ya alhamdulillah kalau bermanfaat. Ini saya mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya minteri, tapi karena ini saya dapat ilmu jauh di Padepokan Solo sana terkait dengan 7 jurus. 2 jurus sudah saya ajarkan di SMK ini, semoga bermanfaat. Jadi mungkin nanti modulnya, saya punya modul, kalau misal yang ngerasa nanti bisa, kalau saya share ya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan ya. Sudah jelas sekali ya. Oke. Ini untuk penutup, mungkin Bapak Ibu Pramuka sering dengar ini. Saya kepingin es breaking terakhiran ben orang ngantuk. Pernah dengar dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sekali saja seperti itu. Biar penutupnya itu semangat, jangan lesu. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya coba praktekkan dulu. Nanti misal dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren gitu ya. Terima kasih. Dikasih berdiri ya Bapak Ibu. Kita kasih wow untuk Bapak Ibu sekalian. Dikasih apa Bapak Ibu? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.